Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Bertiwati, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Saya sedang melaksanakan PPL, praktek pengalaman lapangan dengan menggunakan metode PJBL, Project Burst Learning di SMP Negeri 6 Natar, Lampung Selatan. Assalamualaikum. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Arga pimpin doa pada pagi hari ini. Seluruhnya siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan materi, seperti biasa kita melakukan literasi dengan membaca surat pendek. Silakan dibaca surat Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu kabar kalian hari ini. Apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Tentu sarapannya enak ya tadi pagi ya? Iya. Kalau gitu kita cek dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Kita absen dulu ya. Hari ini siapa teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Sevino hadir? Alhamdulillah Sevino bisa hadir ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kelas kita hari ini komplit hadir semua. Yuk kasih tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau cek kerapihan dulu. Silakan berdiri semuanya. Dilihatkan lagi, tali pinggangnya sudah siap? Pakaiannya sudah dikancing semua? Jilbab sudah dirapikan semua? Sudah siap untuk belajar? Oke, silakan duduk kembali. Oke, sudah siap semua ya untuk belajar hari ini? Masih ingat nggak materi yang kemarin Ibu sampaikan? Kemarin kita sudah belajar membaca surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian baca surat apa lagi? Al-A'raf ayat 50. Masih hafal semua kan? Masih. Kemarin kita sudah belajar membaca, kita sudah belajar hukum tajwid dari kedua surat tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang makna atau kandungan dari kedua ayat tersebut. Sebelum kita mulai, kayaknya pada loyo-loyo, ayo kita berdiri, kita ice breaking dulu biar semangat, yuk. Masih ingat tepuk yang Bu ajarkan? Tepuk fokus bisa ya? Oke, tepuk fokus, melihat, Mendengar, mengingat, fokus. tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian melihat tayangan ini, kalian nanti membuat satu karya.
karyanya berupa poster. Jadi nanti kalian membuat poster masing-masing, nanti kita tentukan posternya mau temanya apa. Boleh temanya fenomena gunung meletus, boleh fenomena terjadinya hujan, boleh fenomena terjadinya siang dan malam. Paham semua ya dengan tujuan kita kali ini? Berarti nanti kali ini pembelajaran kita akan menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Artinya apa? Kalian sudah ibu kasih masalah nih nanti. Nanti pilih masalahnya. Fenomena gunung meletus kah? Fenomena terjadinya siang dan malam kah? Atau fenomena terjadinya hujan. Nah situ nanti kalian akan membuat poster. Poster itu adalah project. Projectnya berupa poster. Hasil karyanya apa? Poster yang nanti kalian presentasikan di depan kelas. Paham ya? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Kita lanjutkan materinya. Kalian silakan lihat materi kita pada pagi hari ini. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lain, kita lihat dulu tujuannya. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi biasanya kita sudah tahu nih, sebelum terjadinya hujan, tanda-tandanya apa biasanya? Mendung, kemudian anginnya besar ya. Biasanya kalau sebelum terjadi gunung meletus itu apa? Fenomenanya biasanya ada terdengar gempa, ya gempa kecil, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng gunung itu akan terasa sekali adanya gempa. Gempa kecil, kemudian disusul gempa besar, kemudian biasanya mereka akan bersiap-siap akan terjadinya gunung meletus. Kemudian tujuan selanjutnya, peserta didik mampu membuat karya kreatif. Nah seperti tadi nanti kalian dengan melihat tayangan-tayangan berikut, nanti Ibu berikan gambarannya, kalian bisa membuat satu produk, sebuah karya. Sebuah poster. Karyanya apa? Poster. Nah, kita bertafakur dulu deh. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran, bertafakur. Bertafakur itu kita berpikir, merenungkan semua ciptaan Allah. Alam semesta beserta seluruh isinya menjadi tanda kekuasaan Allah. Langit dan bumi dan segala isinya merupakan ciptaan Allah. Ciptaan. Ada nggak ciptaan manusia? Ada. Apa ciptaan manusia? Kursi yang kalian dudukin, meja yang kalian buat itu ciptaan manusia. Tetapi kalau ciptaan Allah itu tidak ada yang bisa membuatnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Coba, kalau Rio siapa yang menciptakan? Allah. Ya, gitu ya Rio. Jadi harus bisa membedakan ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Kemudian semua yang ada di muka bumi itu tunduk, patuh pada penciptaan dan pengurusan alam. Pengurusan alam siapa yang mengurus semuanya? Allah. Terjadinya perputaran siang dan malam itu juga Allah yang mengaturnya. Terus kalau ada gunung meletus juga udah ada aturannya Allah. Sudah menjadi kuasanya Allah. Ya. Kemudian setelah kita memikirkan penciptaan alam semesta, kita bertolabul ilmi dulu. Kita mencari ilmu dulu, ya. Kita akan perhatikan surat Al-Anbiya. Kalau kemarin sudah kita pelajari surat Al-Anbiya itu bacanya seperti apa. Surat Al-Anbiya artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, sesuatu yang satu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dulu itu bumi dan langit itu jadi satu, yang padu, kemudian dipisahkan. Nah setelah itu kami jadikan air untuk segala sesuatu yang hidup. Coba kita bayangkan, kalau misalnya di dunia ini tidak ada air, sanggupkah kita hidup? Enggak, karena manusia itu 70%-nya terdiri dari air. Makanya air sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi
Kenapa mereka masih banyak yang tidak mau beriman, masih banyak yang tidak percaya dengan ciptaan Allah, masih banyak yang tidak mau menyembah Allah. Kemudian dari surat Al-Anbiya, tadi Al-Anbiya ya. Nah, Al-Anbiya ini kandungannya mengingatkan manusia untuk memperhatikan alam semesta. Tadi alam semesta itu sebagai tanda apa? Kekuasaan Allah. Nah, kita sebagai manusia harus memperhatikan alam semesta. Caranya? Gimana caranya memperhatikan alam semesta? Menjaga lingkungan, buang sampah jangan sembarangan, nggak boleh nebangin pohon secara liar, gitu ya. Jangan rusak tanaman. Biasanya suka hiking nih, jalan ke gunung, pohonnya dicoret-coret pakai paku atau pakai tip-ek atau pakai cat tanda misalnya. Danu Lovdina, itu merusak alam namanya ya. Kemudian kita ke surat Al-A'raf ayat 54. Nah, kandungan surat Al-A'raf ayat 54 ini menjelaskan bahwa penciptaan langit, bumi dan isinya itu terjadi selama 6 masa ya, 6 masa. Allah itu merupakan pemilik, penguasa. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, itu semuanya tunduk pada perintah Allah, ya. Nah, penjelasan Al-Quran tentang penciptaan ini itu dijelaskan secara ilmiah oleh seorang tokoh yang namanya Big Bang. Big Bang itu menggambarkan alam semesta yang awalnya berupa asap atau massa, kemudian menyatu dan kemudian terpisah dan mengembang menjadi langit, bumi dan seisinya. Itu menurut teori Big Bang. Ya. Kemudian semua penciptaan menunjukkan keagungan Allah. Dengan keagungan itu semakin menguatkan keimanan dan mendorong manusia untuk menyadari keberadaan Allah. Jadi kalau kita sadar akan keberadaan Allah sebagai manusia, tentunya kita akan takut untuk melakukan perbuatan yang apa? Yang dilanggar? Iya. Nggak berani kita merusak alam, nggak berani kita mencuri, nggak berani apa lagi? Hah? Nggak berani berbuat zolim, ya? Nilai yang kita bisa ambil. Nah, yang bisa kita ambil adalah kecerdasan intelektual, kemudian aspek spiritualnya mengantarkan keyakinan. Jadi kalian semakin yakin, semakin bertambah keimanan kalian kepada Allah. Yang tadinya males-malesan sholatnya, ya sekarang jadi rajin. Kemudian apalagi nilai-nilai yang terkandung dalamnya? Dorongan untuk meningkatkan keimanan. Kalian akan semangat lagi menjaga lingkungan. Misalnya di rumahnya di rumah ibunya nanam bunga. Nanam enggak? Nanam tanamannya, ada tanaman buah. Kalau kalian merawat, menyirami bunga tanamannya itu salah satu praktek kalian menjaga lingkungan, menjaga ciptaan Allah. Jangan males-males lagi ya untuk merawat tanaman atau binatang. Kalau punya binatang peliharaan di rumah, itu pun salah satu cara kita untuk menjaga kelestarian alam atau menjaga ciptaan Allah. Oke, sampai di sini materi kita. Nah, sekarang Ibu akan berikan beberapa tayangan yang bisa membuat gambaran buat kalian. Bagaimana ya proses terjadinya siang dan malam? Coba difikirkan bagaimana. Kalian masih bingung kan gimana sih kok bisa terjadi siang dan malam? Tahu nggak? Nah, kita lihat dulu. Bumi berputar pada porosnya. Bagian terkena sinar matahari menjadi siang dan bagian yang tidak terkena sinar matahari menjadi
malam. Nah, siapa yang nggak kaget kalau ada suara petir? Wah, fenomena apa ini? Senang sekali dari kehidupan pribadi. Kali ini kita akan membahas gejala alam terjadinya gunung meletus. Nah, selama ini nggak tahu kan gimana terjadi gunung meletus? Gunung bisa meletus secara tiba-tiba ya. Nah, itu tadi beberapa tayangan ya, tayangan gambar tentang apa tadi? Fenomena gunung meletus, kemudian fenomena terjadinya petir, terjadinya hujan, terus apa lagi tadi? Terjadinya siang dan malam. Nah, sudah paham semua dari gambar-gambar tadi ya. Nah, kemudian coba dari tayangan yang sudah kalian lihat, kalian pasti bisa dong membuat pertanyaan untuk menjadikan masalah kita pada kali ini, pertemuan kali ini ya. Nah, coba pertanyaan apa yang bisa kita tuliskan, yang bisa kalian simpulkan untuk fenomena alam kali ini. Kalau tadi tujuan pembelajarannya yang pertama kalian bisa memahami bagaimana terjadinya fenomena alam ya. Kemudian kalian membuat proyek, membuat karya berupa proyek. Nah, dari tayangan tadi coba siapa yang bisa membuat pertanyaan? Ayo, siapa yang bisa membuat pertanyaan? Apa? Bagaimana alam semesta menjadi bukti kekuasaan Allah? Bagaimana alam semesta menjadi bukti kekuasaan Allah? Gimana, ada yang lain? Setuju ya? Setuju ya? Oke, jadi pertanyaan mendasar kita kali ini sebelum kalian membuat satu proyek. Pertanyaan yang mendasar. Berarti yang pertama apa tadi? Bagaimana Alam semesta menjadi bukti kekuasaan Allah. Bagaimana alam semesta menjadi bukti kekuasaan Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Ayo. Apa pertanyaan yang kedua? Apa pertanyaan yang kedua? Siapa yang bisa? Ulima? Siapa yang bisa menentukan? Apa saja fenomena alam yang mencerminkan kekuasaan Allah? Apa saja fenomena alam yang mencerminkan kekuasaan Allah? Iya ya, kan tadi ada beberapa fenomena alam ya. Nah, berarti kita jadi tahu apa saja, kemudian apa tadi? Fenomena alam yang menjadi bukti ya. Oh, yang mencerminkan kekuasaan Allah. Apalagi pertanyaannya? Dari tayangan tadi apa bisa kalian buat pertanyaan? Apa pertanyaannya? Mengapa penting bagi kita untuk memahami tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa Penting bagi kita. penting bagi kita
Kemudian untuk memahami untuk memahami tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, dari beberapa tayangan tadi kita bisa merumuskan beberapa pertanyaan yang mendasar tentunya ya. Yang pertama, dari tayangan itu kita bisa tahu bagaimana sih alam semesta menjadi bukti kekuasaan Allah. Nah, itu tadi kita bisa lihat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja fenomena alam yang mencerminkan kekuasaan Allah? Tadi kalian sudah lihat di beberapa tayangan, itu masih banyak lagi. Kalau kita mau belajar, kita gali banyak lagi pengetahuan tentang fenomena-fenomena alam lainnya. Ada bintang jatuh, kemudian laut dua warna, dua rasa, pertemuan dua laut dan lain sebagainya. Oke, karena kita tadi pembelajaran kita berbentuk PJBL dan menghasilkan proyek atau karya, kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok untuk menentukan siapa-siapa saja kelompoknya. Ini Bu ada nomor undian untuk membuat kelompok. Silakan maju ke depan, ambil masing-masing satu kertas, ambil satu. Udah ambil semua? Rio sudah? Nah, sekarang dibuka. Siapa yang dapat nomor 1? Siapa dapat nomor 1? Kelompok 1 berarti ya. Yang dapat nomor 2. Oke, berarti sekarang pindah kelompoknya. Yang dapat nomor 1 pindah ke sebelah sini. Kelompok 3. Ya, berarti kelompok 3 ke sini. Harga pindah dulu, pindah ke sini. Berarti udah pas ya bentuk kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, masalah yang akan Ibu berikan yang pertama, kalian membuat poster proses terjadinya gunung meletus. Kemudian masalah yang kedua, kalian membuat poster pergantian siang dan malam atau fenomena siang dan malam. Kemudian yang ketiga, fenomena terjadinya hujan. Sekarang Ibu bagi ya, Ibu tentukan saja ya. Kelompok 1, kalian masalahnya membuat poster tentang gunung meletus. Kemudian kelompok 2 mau terjadinya hujan apa terjadinya siang dan malam? Siang dan malam. Berarti kelompok 3 proses terjadinya hujan. Oke, kalau sudah segitu berarti kelompok 1 sudah jelas ya tugas-tugasnya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan temannya. Kita menggunakan aplikasi Canva, silakan dibuka HP kalian untuk menciptakan satu poster dari Canva. Tapi buka HP keluarin. Ya, silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Nah, kemudian di situ kalian bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Dibuat dulu konsepnya ya. Menentukan dulu latar belakangnya, ya backgroundnya mau warna apa, terus animasi apa yang mau ditempelkan di template-nya, ya. Dibuka aplikasi Canva-nya, ya lagi loading ya nak, ya. Kalian tadi temanya apa? Tadi temanya apa? Nah, pakai aplikasinya, ayo buka di template, cari. Lagi loading ya. Nah, dicari mau warna apa tuh backgroundnya, boleh diwarnain, diklik dulu, ini diklik dulu nak. Diklik dulu, tadi mana? Nah, itu diklik. Nah, itu kan ada, pilih di sini warna. Untuk pewarnaan mana coba? Warna. Buat elemen dulu nggak apa-apa. Klik. Nah, mau cari mana? Misalnya ini mau jadi. Nah, ini dipengen di sini. Tarik ke atas. Mana poster? Boleh deh logo animasi. Udah. Tadi yang gambar tadi template masuk di sini. Nah, itu
Rio, ini dimasukin sini. Nah, kamu tentukan warnanya apa. Kamu berdua tulis kata-kata yang mau diunggah apa nanti yang mau dimasukin. Sudah, Wi? Mana? Tadi tempel mana, Wi? Cari lagi, Wi. Cari di template dari ini nih. Mana template-nya, Wi? Kamu cari di sini. Ya, ditempelin gitu. Boleh. Mau diperkecil, mau kalian tambahkan warna apa namanya gambar-gambar lain boleh. Ya, tempelin gambar lain boleh, nanti ditempelin di situ. Oke, kalian dalam membuat proyek harus bisa memanage waktu ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai kalian waktunya sudah selesai, template-nya atau poster kalian belum selesai. Kalau sudah selesai, nanti silakan di print di ruang guru, ada printan, nanti silakan kalian print terus presentasi ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Sudah selesai, boleh satu orang saja. Sudah, kelompok 2 juga sudah di print ya. Sudah. Oke, waktu berdiskusi selesai, berarti kalian sudah menyelesaikan dari poster masing-masing. Kelompok mana yang siap untuk maju presentasi? Presentasikan gambarnya. Ya, kelompok berapa yang siap maju untuk presentasi? Kelompok 1, mana posternya tadi sudah di print? Coba Ibu lihat mana. Wah, luar biasa ya. Ayo, siapa yang presentasikan? Dwi. Kelompok 2 siap? Siap ya? Silakan maju ke depan. Waktunya 2 menit ya untuk presentasi ya. Yang lain mendengarkan presentasinya, nanti kalian berikan tanggapan. Boleh tentang posternya yang kurang seperti apa. Ini proses terjadinya siang dan malam. Pelajari bagaimana rotasi bumi menciptakan harmoni antara terang dan gelap. Jadikan ilmu ini sebagai pintu untuk memahami keajaiban alam semesta. Siang adalah waktu untuk berusaha dan berkarya, beristirahat dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, itu hasil dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Arga, apa yang mau disampaikan tanggapannya? Apa ya mau disampaikan? Kurang di mana tuh, punya temennya udah bagus apa belum? Apa warnanya masih kurang atau gimana? Dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang menanggapi? Dwi? Apa Wi? Apa? Yang kuat dong? Kata-katanya kurang lengkap, Bu. Kata-katanya kurang lengkap, kata-kata ajakannya kurang ya. Oke, siapa lagi? Warnanya kurang terang. Oh, berarti nanti diterangin lagi ya, Suci dan kawan-kawan. Ada lagi yang menanggapi? Cukup? Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Oke, Ibu tanggapi dulu ya posternya kelompok 2. Oke, poster kalian sudah bagus ya, sudah luar biasa bisa membuat poster tentang bercerita tentang proses terjadinya siang dan malam. Tapi nanti diperjelas lagi ya antara siang dan malamnya itu kata-katanya ditambahin lagi, bener kata Azel tadi ya, kata-katanya ditambahin lagi. Bagaimana situ kan belum ada kalimat ajakan bahwa dengan terjadinya siang dan malam kita harus seperti apa. Ditambahin kalimat ajakan-ajakan yang masih bernafaskan Islam ya. Oke, paham ya? Iya, Bu. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2. Itu tadi hasil presentasi kita ya. Alhamdulillah presentasi-presentasi kalian sudah sangat luar biasa. Kelompok 1 boleh maju. Oke, silakan.
dipresentasikan. Mana posternya, dilihatin ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Ingin mempresentasikan tentang terjadinya gunung meletus. Ini foto gunung meletus. Ya, terus gunung meletusnya kenapa itu? Apa? Gunung meletusnya kenapa? Karena Terus apa lagi tuh? Ada gambar apa lagi yang kamu buat di situ? ada orang minta tolong, Bu. Nggak tolong kenapa? Ya tolong ini apa? Dari nanti ke depan baca. Gunung meletus adalah tanda kekuasaan Allah yang mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan menjaga bumi. Renungkan dan sabarkan kebaikan jika fenomena ini sebagai pelajaran untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Bersikap dan Yang keras dong bacanya biar kena denger ya kita ya. berpahami pendapatnya Oke. dari input. Oke ya. Jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk. Oke ya, itu tadi presentasi dari beberapa poster yang kalian buat. Semuanya sudah baik, tetapi untuk kedepannya diperbaiki lagi, lebih bagus lagi buatnya, lebih dilengkapi lagi. Kemudian gambar-gambarnya diperjelas lagi. Kemudian kata-kata ajakannya lebih banyak lagi. Namanya poster itu kan kita mengajak ya, menceritakan, kemudian kita mengajak. Oke, dari kesemua poster Ibu anggap sudah baik semua, sudah luar biasa hasil kerja keras kalian. Aplaus buat kalian anak-anak yang hebat. Mau dikasih hadiah dari Ibu? Mau kan? Oke, sarangnya buat kalian. Kok diem aja? Kemudian setelah itu kalian kalau sudah tadi kita presentasi, silakan kalian kerjakan LKPD-nya, ya dikerjakan. Oke, sudah selesai semua dikerjakan, silakan dikumpulkan kembali. Kalau sudah, kumpulkan kembali ke depan. Lama sih kalian mampai masuk ke sisi aja. Ya kamu pada coret. Baik. Tadi kita sudah membuat poster, kalian sudah belajar berdiskusi, apa yang kita refleksi kembali pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang kalian pelajari tadi hari ini apa? Tentang terjadinya proses gunung meletus. Terus apa lagi yang kalian dapatkan? Terjadinya siang dan malam. Kemudian apa lagi? Hujan dan petir. Kemudian Ibu mau tanya nih. Kalau tadi kalian sudah mengetahui fenomena-fenomena alam ya, terjadinya gunung meletus dan lain sebagainya. Tentunya fenomena-fenomena tersebut menjadikan kita menjadi lebih menambah ketakwaan, keimanan, rajin beribadahnya, rajin menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan.
Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang, happy ya? Ya. Enak ya kalau kayak gini ya belajarnya ya. Oke. Nanti besok kita harus lebih semangat lagi belajarnya dari hari ini. Oke? Oke. Senang nggak? Senang. Kalau begitu pembelajaran kita untuk hari ini cukup ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua fenomena alam yang terjadi di muka bumi ini merupakan tanda dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang tidak terjadi tanpa izinnya Allah. Nah, sebab itu kita sebagai manusia wajib mensyukuri atas apa yang ada di muka bumi ini, di alam semesta. Bersyukur dengan segala penciptaan, menambah lagi keimanan kita terhadap Allah. Dengan fenomena-fenomena alam kita bisa tahu, kita bisa memahami ternyata kuasanya Allah itu tidak ada yang bisa membandingi ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memahami tentang sifat-sifat malaikat. Ya, Ibu harapkan kalian menjaga kesehatan, jangan sampai sakit sehingga sekolahnya bisa lancar dan bisa mengikuti materi kita selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya? Tentang memahami sifat-sifat malaikat. Oke, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya tentang sifat-sifat malaikat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, silakan dipimpin doanya Arga. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh kembali ke rumah masing-masing, jangan mampir-mampir ya.